Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Lab Analisis Regresi akan memaparkan poster yang telah kami selesaikan. Sebelumnya perkenalkan saya Manisa Maharani dan teman-teman saya Duratul Muna serta Imam Adli. Kami telah menganalisis terkait sektor pariwisata Indonesia yang kami sajikan dalam poster berjudul Pariwisata Indonesia 2023, apa yang menggerakkan wisatawan Nusantara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kekayaan alamnya memiliki peluang besar di industri pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Di tahun 2023 saja, optimisme ini sudah meningkat. Nah, karena itu kita perlu tahu faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi dan meningkatkan sektor pariwisata. Maka dari itu, di sini kami menganalisis dan memprediksi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jumlah wisatawan Nusantara. Mengambil data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, kami mengambil data jumlah wisatawan Nusantara sebagai target yang akan diprediksi atau sebagai variabel dependen. Kemudian data pengeluaran wisatawan, data jumlah penghunian hotel bintang, jumlah penghunian hotel non-bintang, dan jumlah objek wisata sebagai variabel independen yang akan menjadi prediktor dari jumlah wisatawan Nusantara. Nah, untuk melihat sebaran jumlah wisatawan Nusantara, kami menggunakan histogram yang didapatkan hasilnya batang histogram menjulur ke kanan. Berarti jumlah wisatawan Nusantara yang tinggi itu memiliki frekuensi yang rendah dan rata-rata berada di sebelah kiri, yaitu di rentang 0 sampai 20 juta wisatawan dengan frekuensi lebih dari 25. Dari sini bisa kita lihat bahwa data yang lebih dari 20 juta wisatawan memiliki frekuensi kurang dari 5. Ini mengindikasikan bahwa data jumlah wisatawan Nusantara tidak menyebar normal. Kemudian untuk metode penelitian memprediksi jumlah wisatawan Nusantara, kami mulai dari melihat koefisien korelasi untuk mengetahui seberapa kuat dan ke arah mana hubungan yang terjadi dari variabel independen ke variabel dependen. Kemudian kami menganalisis regresi berganda, yaitu satu variabel dependen dengan 4 variabel independen. Untuk memenuhi regresi berganda, kami cek asumsi apakah galat menyebar normal, apakah terjadi korelasi antar pengamatan, atau terjadi autokorelasi antar pengamatan, dan apakah ragam galat homogen, serta di antara peubah bebas apakah terjadi korelasi atau tidak. Dan didapatkan bahwa normalitas dan homoskedastisitas itu tidak terpenuhi. Maka dari itu kami lakukan transformasi logaritma pada data dan didapatkan hasilnya sudah memenuhi semuanya. Setelah itu, untuk melihat variabel apa yang berpengaruh, kami melakukan uji signifikan, yaitu uji serempak dan parsial. Uji serempak dan parsial. Setelah itu, untuk melihat model yang terbaik, kami lakukan regresi bertatar menggunakan metode stepwise untuk mendapat dan dilihat dari nilai AIC-nya yang terendah dan koefisien determinasi yang tertinggi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Manisa Maharani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi benda yang telah kami lakukan. Proses analisis dimulai dengan melihat
koefisien korelasi melalui visualisasi heatmap korelasi. Pada visualisasi tersebut, kita dapat melihat bahwa variabel jumlah objek wisata memiliki korelasi positif yang paling kuat terhadap jumlah wisatawan Nusantara dengan nilai korelasi sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah objek wisata tersedia pada suatu daerah, maka semakin besar potensi terjadinya peningkatan jumlah wisatawan Nusantara. Selain untuk melihat variabel dengan koefisien korelasi tertinggi, kita juga dapat melihat variabel dengan hubungan paling rendah terhadap jumlah wisatawan Nusantara, yaitu dengan nilai korelasi sebesar 0,15, yaitu variabel tingkat penghunian hotel bintang. Artinya, tingginya tingkat penghunian hotel bintang tidak selalu berhubungan langsung dengan meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara. Kemudian setelah kami memahami hubungan antar variabel-variabel tersebut, kami mulai membangun sebuah model regresi awal menggunakan variabel-variabel yang tersedia. Setelah dilakukan, setelah membangun model regresi, kami melakukan uji asumsi klasik. Namun, untuk keempat uji asumsi klasik, diketahui bahwa dua uji asumsi klasik tidak terpenuhi, yaitu uji asumsi normalitas dan uji homoskedastisitas. Dikarenakan dua asumsi dasar tersebut tidak terpenuhi, maka model awal tersebut belum dapat digunakan sebagai model regresi yang valid. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan transformasi data pada data yang kami miliki. Kami melakukan transformasi log pada data tersebut. Setelah kami melakukan transformasi log pada data awal kami mulai membangun kembali model regresi menggunakan data terbaru. Setelah itu, kami melakukan uji asumsi menggunakan model terbaru tersebut. Pada poster kita dapat melihat sebuah tabel berisikan hasil uji asumsi pada model terbaru dengan menggunakan data transformasi log. Terlihat bahwa dari keempat uji asumsi tersebut, keempat uji asumsi semuanya terpenuhi. Sehingga model tersebut dapat dilakukan untuk tahap analisis selanjutnya. Setelah uji asumsi dilakukan, kami melanjutkan ke uji serempak dan uji parsial yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian setelah mendapatkan model yang telah memenuhi uji asumsi klasik dan uji lainnya, kami melakukan pemilihan model regresi terbaik menggunakan metode stepwise. Melalui proses pemilihan model tersebut, diperoleh model terbaik dengan memiliki dua variabel peubah bebas. Variabel peubah bebas yaitu variabel pengeluaran dan variabel jumlah objek wisata. Model ini mengartikan bahwa setiap kenaikan Rp1 pada pengeluaran wisatawan akan menurunkan jumlah wisatawan Nusantara sebesar 1,05529 individu. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran wisatawan tidak selalu berarti daerah tersebut menarik lebih banyak wisatawan Nusantara. Kemudian, setiap penambahan satu jumlah objek wisata akan meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara sebesar 1,14576 individu. Hal ini sejalan dengan hubungan kuat yang terlihat pada heatmap korelasi sebelumnya, yaitu setiap penambahan jumlah objek wisata di suatu daerah akan meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara pada daerah tersebut. Kemudian, ketika kedua variabel tersebut, yaitu variabel pengeluaran dan jumlah objek wisata, bernilai nol atau dapat dikatakan tidak ada pengeluaran wisatawan dan tidak ada penambahan jumlah objek wisata, maka jumlah wisatawan diperkirakan sebesar 19,50782 individu. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, rangkaian proses regresi berganda telah diselesaikan dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di tahap uji signifikan. Pada tahap uji signifikansi model, kita menggunakan uji F atau uji serempak untuk melihat apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah wisatawan Nusantara, yang dimana hasilnya yaitu terdapat nilai p-value yang sebesar 4,278 dikali 10 pangkat min 15 dan nilai F sebesar 110,5, sehingga keputusannya yaitu tolak nol dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel yang bernilai 32,4 dan juga nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Sehingga kesimpulannya yaitu pengeluaran dan jumlah objek wisata secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan Nusantara. Selanjutnya adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel menggunakan uji T. Untuk variabel pengeluaran, nilai p-value-nya yaitu
0,0139, yang dimana nilai p-value-nya juga lebih kecil dari alpha, dan nilai p-value jumlah objek wisata yaitu 1,93 dikali 10 pangkat min 13, yang juga nilainya lebih kecil dari nilai alpha. Sehingga keputusan kedua variabel yaitu tolak nol dikarenakan p-value lebih kecil dari 0,05. Dan kesimpulannya, variabel pengeluaran dan jumlah objek wisata berpengaruh secara individu terhadap jumlah wisatawan Nusantara. Namun perlu dicatat pada parameter koefisien, variabel pengeluaran memiliki arah hubungan negatif, yang artinya justru peningkatan pengeluaran diikuti dengan penurunan jumlah objek wisata yang berdampak pada jumlah wisatawan. Sementara itu, jumlah objek wisata menunjukkan pengaruh positif sehingga semakin banyak objek wisata, semakin besar potensi peningkatan jumlah wisatawan Nusantara. Kemudian yang terakhir, kesimpulan berdasarkan analisis regresi dan pengujian asumsi klasik diperoleh bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah wisatawan Nusantara yaitu adalah jumlah objek wisata. Dengan hubungan positif yang kuat, artinya semakin banyak objek wisata yang tersedia, semakin tinggi jumlah wisatawan yang akan datang. Sementara itu, variabel pengeluaran wisatawan menunjukkan pengaruh negatif, sehingga peningkatan pengeluaran justru diikuti dengan penurunan jumlah wisatawan. Seluruh uji asumsi normalitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas telah terpenuhi setelah transformasi, sehingga model regresi dianggap layak digunakan. Sehingga model terbaik yang diperoleh adalah Y sama dengan 19,50782 dikurang 1,05529 dikali pengeluaran, lalu ditambah dengan 1,14576 dikali jumlah objek wisata. Model ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan jumlah objek wisata sangat berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan wisata Nusantara. Dengan demikian, perkembangan dan pemerataan fasilitas wisata menjadi strategi kunci untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, model kita menunjukkan bahwa investment pada perluasan objek wisata lebih berdampak dibandingkan peningkatan pengeluaran, sehingga pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan lebih fokus pada strategi pengembangan infrastruktur dan distribusi fasilitas wisata yang lebih merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih kepada Aslab, yaitu Bang Daniel dan Kak Syifa yang telah membimbing kami selama praktikum analisis regresi berlangsung. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.